Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Teguh Suripto SEMM, selaku Direktur Akademi Optometri Yogyakarta, yang terhormat Bapak Sri Wahyu Budoyo AMDRO SEMMMH, selaku Ketua Program Studi Optometri, yang terhormat rekan-rekan Sivitas Akademika Akademi Optometri Yogyakarta. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat siang kepada yang terhormat Ibu Lisa Oktavia SH, selaku panelis dalam kegiatan uji publik hari ini, Bapak Ibu dan mahasiswa calon panitia seleksi, serta semua hadirin yang telah berkenan mengikuti kegiatan hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di acara uji publik panitia seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Akademi Optometri Yogyakarta. Perkenalkan, saya Levia Otivian Vida yang akan menjadi moderator uji publik calon panitia seleksi Akademi Optometri Yogyakarta. Sebelum kita memulai acara ini, sekiranya kita dapat bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan perlindungannya, kita dapat hadir pada acara hari ini tanpa kekurangan satu apapun, dan memohon ridhonya untuk kelancaran keberlangsungan acara pada hari ini. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Aktrio. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pertiwi menutup untuk mengabdi, berbekal tekad, semangat dan pikiran, gigih kuat menggapai impian. Akademi Optometri Yogyakarta mencetak insan cendekia, terus bergerak maju dan profesional dan religius. Yo, Akademi Optometri Yogyakarta. Yo, peduli kesehatan mata. Yo, membuka jendela dunia.
kami putri Pertiwi mendukung untuk mengabdi, berbekal tekad, semangat dan pikiran, gigih kuat menggapai impian. Akademi Optometri Yogyakarta dan cetak insan cendekia, terus bergerak maju, fokus dan profesius, profesional, unggul dan religius. Yo, Akademi Optometri Yogyakarta. Yo, ayo yo Akrio, peduli kesehatan mata. Yo, ayo yo Akrio, membuka jendela dunia. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk membuka acara hari ini, izinkan saya mengundang Bapak Teguh Suripto SEMM, selaku Direktur Akademi Optometri Yogyakarta untuk memberikan kata sambutannya. Kepada yang terhormat Bapak Teguh Suripto, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sehat selalu. Yang kami hormati para Bapak Ibu para panelis, Ibu Lisa Oktavia SH dari tim Rifka Anissa, yang kami hormati Bapak Sri Wahyu Budoyo, HMDRO SEMM MH, selaku Ketua Program Studi, yang kami hormati para calon pansel panitia seleksi PPKS Akademi Optometri Yogyakarta yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Yang kami cintai dan kami banggakan seluruh mahasiswa Akademi Optometri Yogyakarta yang berkesempatan hadir pada siang hari ini melalui Zoom meeting. Yang kami hormati Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang juga berkenan hadir melalui Zoom meeting pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan jalan kemudahan dan kelancaran bagi kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa menyelenggarakan acara uji publik Pansel PPKS Akademi Optometri Yogyakarta. Tentu ini perjalanan yang tidak singkat, ada tahapan-tahapan, ada proses yang sudah dilalui, dan pada siang hari ini menjadi salah satu tahapan yang harus dilalui untuk kemudian nanti kita akan menghasilkan atau Satgas Pansel yang akan bertugas untuk PPKS di Akademi Optometri Yogyakarta. Beberapa hal bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama tentu PPKS ini dilatar belakangi oleh banyaknya masyarakat yang saat ini mendapatkan perlakuan kekerasan, ya, salah satunya juga adalah kekerasan seksual, yang tentu ini menjadi keprihatinan bagi kita semua, yang semua warga atau masyarakat tersebut perlu dilindungi atau mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga meningkatnya kekerasan di tingkat komunitas termasuk di perguruan tinggi, yang ini juga menjadi menurunnya kegiatan tridharma perguruan tinggi termasuk proses pembelajaran di perguruan tinggi. Oleh karena itu pembentukan PPKS ini menjadi sangat penting. Kemudian yang kedua, pemerintah melalui
Permen nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual telah mengamanahkan kepada seluruh unit-unit perguruan tinggi untuk membentuk PPKS ini, Satgas PPKS, supaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara lebih dini itu bisa diantisipasi. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, lebih baik melakukan pencegahan daripada penanganan, karena semua itu bisa terjadi dimanapun, kapanpun, dan dalam kesempatan apapun, termasuk di perguruan tinggi. Oleh karena itu, mari kita dengan senang hati menerima amanah dari pemerintah ini dan menjalankan dengan sebaik-baiknya, khususnya di perguruan tinggi di Akademi Optometri Yogyakarta. Yang ketiga, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran tim yang telah mempersiapkan tim PPKS ini atau Satgas PPKS, dan pada siang hari ini melakukan uji publik. Semoga semua ini menjadi satu penyemangat bagi kita untuk melakukan proses-proses yang terbaik di dalam pembelajaran maupun perkuliahan di Akademi Optometri Yogyakarta. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lisa Oktavia dari tim Rifka Anissa yang telah berkenan hadir pada siang hari ini untuk melakukan uji publik, memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, sehingga nanti pansel ini akan menjadi lebih baik lagi, lebih siap lagi untuk menjalankan tugas sebagai Satgas PPKS di Akademi Optometri Yogyakarta. Dan seluruh sivitas akademika juga kami ucapkan terima kasih karena telah memahami bahwa akan ada tim Satgas ini yang nanti akan bertugas khususnya di lingkungan Akademi Optometri Yogyakarta. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi kami terima kasih bisa mempersiapkan semua ini dari seluruh sivitas akademika dan juga kepada jajaran Yayasan Bina Cendekia Utama Jogja memberikan support yang sepenuhnya kepada kami untuk menjalankan proses-proses pembelajaran yang lebih baik. Selamat dan sukses bagi tim pansel, mudah-mudahan akan menjadi satgas-satgas yang baik yang dapat mengawal proses pembelajaran, menciptakan kenyamanan, keamanan di dalam proses pembelajaran, sehingga semua warga kampus bisa merasakan kenyamanan di dalam proses pembelajaran di Akademi Optometri Yogyakarta. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Teguh Suripto atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu perkenalan Capansel Satgas PPKS yang telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus seleksi oleh Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Saudari Nurul Aini MPH, dosen. Saudara Muhammad Hikmah Santoso, AMDRO, Tenaga Kependidikan. Saudari Evin Febrianti, SAK, Tenaga Kependidikan. Saudari Dia Amanda Putri, Tenaga Kependidikan. Saudara Arditya Furkon Wicaksono, SPD MPD, Tenaga Kependidikan. Saudari Yuleha, mahasiswi. Saudara Muhammad Syafiq Jatmiko, mahasiswa. Terima kasih kepada para Capansel Akademi Optometri Yogyakarta. Sebelum sesi tanya jawab, izinkan saya memperkenalkan panelis eksternal kita, Ibu Lisa Oktavia SH. Ibu Lisa adalah seorang konselor hukum yang sudah bekerja di akar rumput untuk isu perempuan dan anak selama 16 tahun. Beliau memiliki pengalaman dalam advokasi membangun layanan berjejaring yang terintegrasi
dari level komunitas hingga nasional. Berbagai pengalaman tersebut beliau salurkan kepada masyarakat hingga lembaga negara melalui perannya sebagai fasilitator dan narasumber di berbagai kegiatan di banyak provinsi di Indonesia. Pemikirannya juga banyak tertuang dalam berbagai buku produk pengetahuan Rifka Anissa yang dipublikasikan secara luas. Kepada Ibu Lisa dipersilakan untuk sedikit memberikan pemaparan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Ibu Lisa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat untuk kita semua, Bapak dan Ibu, sehat semua ya. Terima kasih, alhamdulillah. Saya sangat bersyukur. Saya waktu itu dihubungi oleh tim dari Rifka Anissa, Bapak dan Ibu. Saya diminta untuk terlibat ya, bergabung di kegiatan siang hari ini. Saya merasa senang gitu ya. Saya juga waktu itu bertanya-tanya. Ini kan sebenarnya dekat rumah saya, Bapak dan Ibu. Ini saya kurang piknik kayaknya. Ternyata di sini ada akademik yang saya rasa memang luar biasa. Saya apresiasi sekali ya, apresiasi pada Bapak dan Ibu pimpinan di akademik ini yang kemudian sangat concern saya kira. Kenapa kemudian saya apresiasi? Karena tidak semua pribadi gitu ya, pribadi atau kemudian person itu kemudian paham terkait bahwa pentingnya isu pencegahan terkait dengan isu kekerasan seksual gitu ya, karena saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bapak Teguh ya, Bapak Teguh tadi, bahwa masyarakat banyak yang kemudian mengalami kekerasan seksual, Bapak. Kalau kemudian saya mengingat di tahun 2023 Dinas Pemberdayaan kalau dulu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, sekarang DP3A provinsi itu tahun 2023 mengeluarkan data di Yogyakarta ini yang korban sudah mengakses layanan yang ada di Yogyakarta ini sekitar 1.000 dan di angka 1.000 kasus. Kasus yang paling tertinggi adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua adalah kasus kekerasan seksual. Begitu juga di Rifka Anissa. Mungkin saya sedikit menginformasikan Rifka ini sakjane opo apa gitu ya. Jadi Rifka Anissa adalah lembaga LSM sebagai masyarakat atau NGO yang kemudian bergerak pada isu pencegahan pendampingan kasus-kasus kekerasan GBV gitu ya terhadap perempuan dan anak. Nah, kami berdiri itu sudah 31 tahun, Bapak. Jadi LSM tertua di Indonesia, Women Crisis Center tertua di Indonesia, lebih tepatnya begitu. Saya juga waktu itu 16 tahun yang lalu saya sangat tertarik dengan Rifka karena lembaga ini sangat concern dengan isu-isu pencegahan kasus-kasus perempuan dan anak, sehingga saya sangat tertarik bergabung di Rifka Anissa. Nah, Rifka Anissa ini juga bentuk pencegahannya kami juga bekerja sama dengan beberapa akademi, kemudian universitas juga terkait dengan isu-isu kekerasan seksual di kampus, Bapak dan Ibu. Kita melakukan kampanye bersama dengan kawan-kawan di beberapa universitas untuk kemudian melakukan stop kekerasan terhadap kekerasan seksual di lingkungan kampus, lebih tepatnya gitu. Dan saya sepakat yang disampaikan Pak Teguh tadi bahwa bagaimana kemudian kita ini belajar gitu ya Pak, yang belajar di akademik ini agar merasa nyaman gitu ya, nyaman dari berbagai kekerasan gitu, baik kekerasan fisik maupun terutama kekerasan seksual. Karena Rifka Anissa di tahun 2023 mencatat kasus yang masuk itu ada sekitar 200 berapa kasus gitu ya. Kasus pertama sama, yang tertinggi ada KDRT, yang kedua kekerasan seksual, sekitar 80 kasus kekerasan seksual yang kami terima, Pak. Itu dalam 1 tahun. Itu dari berbagai usia, dari anak-anak, remaja juga di lingkungan kampus gitu. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa satgas di kampus untuk kemudian melakukan penanganan, baik pencegahan maupun penanganan. Nah, saya kira
Saya cukup cukup senang, cukup tertarik dengan kegiatan di siang hari ini. Semoga kehadiran saya juga cukup membantu gitu ya dan bermanfaat bagi kita semua. Dan silahkan kalau kemudian masih ada sesuatu yang ditanyakan di luar forum ini terkait dengan isu-isu kekerasan seksual, saya sangat terbuka gitu karena rumah saya juga cukup dekat gitu. Kadang-kadang mahasiswa UGM maupun UI itu Mbak Lisa boleh nggak sih main ke rumah? Boleh gitu. Kalau kita mau diskusi soal isu-isu kekerasan di kampus, boleh sekali, silakan. Saya terbuka. Saya sangat senang ketika kemudian ada mahasiswi teman-teman gitu ya yang kemudian tertarik dengan isu ini dan kita bisa saling diskusi, kemudian agar sebenarnya lebih kebermanfaatannya itu kan agar berkelanjutan ya Pak ya. Harapannya memang tidak ada kasus, tapi itu tidak kita tidak bisa menghindari kan gitu ketika kemudian itu ada dan apa yang harus dilakukan sebenarnya itu bagaimana kemudian kita bisa memberikan hak-hak korban gitu ya karena di dalam undang-undang sudah cukup jelas bahkan kemudian ada undang-undang yang cukup lex spesialis yang mengatur terkait dengan kasus kekerasan seksual. Begitu Bapak dan Ibu sedikit prolog dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan atau apa mau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Lisa atas pemaparannya hari ini. Acara selanjutnya yaitu acara inti, tanya jawab kepada para calon panitia seleksi. Kepada Ibu Lisa, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Dibatasi. 3, baik. Ya. Ini kayak dalam. Oh, J. Baik. Ya, ya. Saya ini masih merasa hawa-hawa capres ya. Kayaknya serem banget. Ya, kita santai aja. Karena saya memahami bahwa dinamika kita harus belajar gitu ya, agar kita semua belajar bersama. Terima kasih Bapak dan Ibu Capansel ini ya, yang luar biasa, yang sudah ini ditunjuk atau kemudian memang mengajukan diri beliau-beliau ini. Oh, luar biasa. Semangat Bapak dan Ibu. Saya 16 tahun mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan, masih sehat kok. Dan masih waras gitu. Jadi tenang aja. Pertanyaan pertama, apakah Bapak dan Ibu mengetahui bahwa saat ini Indonesia memiliki gitu ya undang-undang khusus terkait dengan kekerasan seksual? Itu yang pertama. Pertanyaan saya nggak sulit. Yang kedua, bagaimana jika pelaku dari kalangan top manajemen, baik itu adalah rektor, direktur, atau ketua yayasan, antisipasi mekanisme apa yang bisa disiapkan? Sudah. Yang kedua, bagaimana untuk membuat para korban percaya dengan kita sebagai Satgas, atau kemudian mekanisme yang dibuat kampus untuk penanganan kasus kekerasan seksual. Gitu. Itu Pak. Matur nuwun. Semoga nggak sulit ya. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Lisa adalah apakah Bapak Ibu calon pansel mengetahui saat ini bahwa Indonesia memiliki undang-undang tentang kekerasan seksual? Yang kedua adalah bagaimana jika pelaku kekerasan seksual tersebut adalah dari kalangan top manajemen kampus, rektor, dosen, dan lain sebagainya. Dan pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana membuat para korban percaya kepada Satgas yang telah dipilih, lalu apa mekanismenya yang membuat pelaporan tersebut menjadi efisien, begitu ya Bu ya? Mekanisme pelaporannya menjadi efektif dan efisien. Terima kasih. Kepada para pansel,
Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aini, calon panitia seleksi untuk Satgas PPKS. Sejauh yang saya ketahui, untuk undang-undang dari pemerintah itu ada untuk tindak pidana kekerasan seksual. Tapi untuk detail seperti apa saya kurang tahu. Tapi untuk undang-undang itu Undang-Undang 12 mungkin ya Bu. Tahunnya tahun 2022 kalau tidak salah saya baca. Kemudian yang terbaru ini undang-undang sebelumnya yang Undang-Undang 30 tahun 2021 itu untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, itu yang saya ketahui mengenai undang-undang yang diadakan oleh pemerintah. Kemudian untuk yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana jika pelaku kekerasan seksual itu berasal dari manajemen atau jajaran di atas ya Bu. Yang pertama mungkin dilihat dulu apakah manajemen itu masih punya atasan lagi. Kalau misalnya secara struktural atau secara birokrasi itu masih punya atasan lagi, kita langsung laporkan kepada atasannya. Tapi kalau misalnya di kampus itu, misal rektor sudah tidak punya atasan lagi, langsung dikembalikan kepada kementerian yang bersangkutan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, itu yang dilakukan antisipasi untuk menghadapi bagaimana jika pelaku kekerasan seksual itu merupakan orang-orang yang memiliki jabatan yang jauh di atas kita, seperti itu. Untuk yang ketiga, bagaimana membuat korban agar percaya terhadap Satgas yang dipilih. Yang pertama mungkin bagi menjalin trust dengan korban, menjalin trust dengan nggak hanya korban tapi dengan sesama perempuan saja sudah sulit ya Bu. Jadi itu pertama kita harus banyak bicara. Jadi saat korban datang itu kita tidak menjudge, kita tidak memberikan sesuatu pandangan yang membuat mereka merasa lebih rendah daripada itu gitu. Jadi saat korban datang itu kita lihat dulu bagaimana kondisi psikologis korban. Apakah korban bisa diajak bicara? Apakah korban bisa diajak untuk mengulang kembali atau mengingat kembali apa yang sudah dirasakan. Jadi pertama-tama itu mendekatkan dirinya adalah dengan mengajak korban untuk berbicara santai. Jadi tidak langsung kepada poin yang membuat korban merasa dirinya itu tidak baik, seperti itu. Kemudian mekanisme pelaporan apa yang akan dibuat untuk menjadi efektif dan efisien. Yang pertama kita tentunya dari institusi atau dari kampus sendiri harus memiliki MOU yang bekerja sama dengan kampus dengan lembaga-lembaga terkait. Misal kampus kita tidak bisa menangani tindak kekerasan di kampus, kita bisa bekerja sama atau membuat MOU dengan instansi atau biro psikologi, kemudian atau misalnya dengan lembaga dinas kesehatan atau misalnya dengan lembaga biro hukum yang ada di luar sana untuk membantu bagaimana tindak kekerasan seksual ini ditangani. Itu akan lebih efektif. Jadi di awal memang sudah kita rencanakan sebagai bagian dari tata kelola kampus itu MOU itu sudah bisa difungsikan dengan baik. Kemudian yang kedua, bagaimana agar itu efisien? Saya pikir itu efisien kalau saya pikir berhubungan dengan anggaran ya Bu. Jadi itu anggaran memang sudah di awal dipikirkan atau dianggarkan oleh kampus gitu atau institusi terkait yang melindungi korban tersebut, seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hikmah Santoso. Saya sebagai Tendik di Akrio. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah Anda mengetahui bahwa Indonesia memiliki UU kekerasan seksual? Yang saya tahu adalah UU nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan kekerasan seksual. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana jika pelaku kekerasan seksual dari manajemen atau rektor atau dosen, apa antisipasinya? Menurut saya, pelaku kekerasan seksual dari manajemen, setidaknya kita ini masih calon Satgas, memberikan dukungan kepada si korban
memberikan pendukungan dan memberikan motivasi bahwa setiap perbuatan yang tidak baik itu pasti ada keadilannya. Itu untuk memberikan rasa percaya pada korban bahwa bahasa Jawanya kita campur ya Bu ya, bahwa kita sama-sama manusia dan kita mempunyai sama-sama nafsu, kita berikan pengarahan begitu supaya semangat atau motivasi korban dapat tumbuh kembali. Itu. Dan untuk antisipasinya, untuk yang bila kekerasan itu terjadi rektor atau dosen, bahwa keadilan itu maka kita bekerja sama dengan institusi-institusi yang terkait untuk bagaimana mencari solusi yang terbaik. Gitu. Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana membuat para korban percaya kepada Satgas yang dipilih? Para korban bisa percaya pada kita sebagai sebagai Satgas kekerasan seksual ini, yaitu dengan memberikan dukungan, sekali lagi memberikan dukungan pada korban supaya korban tidak down dan tidak merasa aku tuh sudah kotor sekali, tidak. Tapi untuk menumbuhkan lagi semangat bahwa manusia itu sama. Begitu. Dan apa mekanisme pelaporan yang akan dibuat? Mekanisme pelaporan yang dibuat sesuai dengan aturannya secara bertahap melalui Satgas kepada pihak yang berwenang lagi untuk masalah pengadilan supaya pelapor tidak merasa terkucilkan. Begitu menurut saya, Ibu. Terima kasih dan selanjutnya kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Evin Febrianti, tenaga kependidikan. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah Anda mengetahui bahwa Indonesia memiliki undang-undang kekerasan seksual? Untuk undang-undang kekerasan seksual sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022, yaitu mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau jika pelaku kekerasan seksual dari top manajemen, rektor atau dosen, dan apa antisipasinya? Untuk mekanisme pelaporan dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh top manajemen ini dilakukan atas persetujuan dari korban. Kalau korban ingin menindaklanjuti atau melaporkan, maka sebagai Satgas juga akan mengikuti semua yang diinginkan korban. Kita tidak bisa memaksakan kalau korban tidak ingin melaporkan kasus tersebut. Tapi kalau jika terjadi dari top manajemen, jika top manajemen itu belum puncak, itu nanti Satgas merumuskan rekomendasi sanksi kepada rektor atau pimpinan tertinggi di kampus. Sedangkan jikalau yang melakukan kekerasan seksual itu pimpinan tertinggi di kampus, seperti rektor atau pimpinannya, itu nanti Satgas merekomendasikan sanksi kepada menteri melalui Ditjen yang membidangi urusan perguruan tinggi sesuai dengan ketentuannya. Kalau untuk antisipasinya, kampus bisa meminimalkan pertemuan antara top manajemen dengan tendik maupun mahasiswa di luar jam kerja yang ada di kampus. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, membuat para korban percaya pada Satgas. Dan apa mekanisme pelaporan yang akan dibuat. Untuk membuat korban percaya kepada kita harus menjadi pendengar yang baik. Kita tidak boleh untuk mengecap bahwa korban salah, korban dan sebagainya. Untuk itu kita juga harus menyampaikan adanya perlindungan
yang wajib ada di kampus, yaitu perlindungan tentang kerahasiaan data diri korban, perlindungan keamanan. Selain itu, kita juga ada mengenai kerahasiaan bukti kekerasan seksual itu yang tidak bisa untuk diviralkan atau dipublikasikan. Sekian dari saya mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Dea Amanda dari Tenaga Pendidik. Izin menjawab untuk pertanyaan pertama, yaitu undang-undang yang mengatur tentang kekerasan seksual. Yang saya tahu yaitu di Persekjen nomor 17 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Untuk pertanyaan kedua, yaitu bagaimana jika yang dilakukan adalah top management seperti rektor atau prodi. Jadi menurut saya dari materi yang saya pelajari untuk menangani itu kita mendengarkan keluhan dari korban. Setelah itu kita bisa ditindaklanjuti dan meneruskan rekomendasi sanksi administrasi kepada pimpinan yang lebih tinggi, seperti jika ada yayasan kita dibantu dengan yayasan. Jika sudah tidak bisa melewati itu, kita melakukan sanksi administrasi kepada menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangannya. Untuk selanjutnya, pertanyaan ketiga yaitu bagaimana para korban percaya dengan kita agar kita bisa dipercaya untuk korban, yaitu kita mendengarkan cerita korban dan tidak menindas dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat korban semakin cemas, dan kita memberikan solusi dengan menggunakan layanan kampus seperti layanan konseling dan adanya pembentukan satgas tersebut. Sehingga dengan bagaimana kampus itu memberikan solusi itu dengan disalurkan di satgas, begitu Ibu. Cukup untuk jawaban saya. Terima kasih. Langsung saja untuk jawaban pertanyaan yang pertama, apakah Anda mengetahui bahwa Indonesia memiliki undang-undang kekerasan seksual? Yang saya ketahui yaitu nomor 12 tahun 2022, yaitu tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dan yang kedua mengenai Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 dan Peraturan Sekretaris Jenderal nomor 17 tahun 2022. Juga mengenai pelaku kekerasan seksual, penyalahgunaan jabatan itu juga diatur dalam pasal 6 huruf C tentang TPKS penyelenggara sebagai mana nomor 12 dan dipidana paling besar 300 juta. Nah, di situ juga tertera bahwa ada dendanya mengenai tindak kekerasan seksual dalam menyalahgunakan jabatan. Ada juga pasal 294 ayat 2 angka 1 KUHP di mana pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya atau dengan orang penjagaannya atau yang dipercayakan, itu juga yang bagaimana kekerasan seksual itu ketika menyalahgunakan jabatan. Yang kedua yaitu mengenai bagaimana jika pelaku kekerasan seksual dari manajemen, rektor atau dosen, bagaimana antisipasinya. Nah, di sini kita perlu menanamkan bahwa Satgas itu bersifat independen. Jadi ketika kita nanti menjadi Satgas, baik dari tenaga pendidik maupun dari mahasiswa, itu kita bahkan ketika menerima
hotline ataupun menerima keluhan dari korban itu secara individu atau secara independen. Mungkin secara nomor HP pun juga harus kita sendirikan kayak gitu. Jadi itu supaya apa? Supaya ketika dari pelaku dari korban kekerasan seksual, dari karyawan maupun dari mahasiswa itu bisa diterima dan bisa dipercayakan. Juga terkait dengan kekerasan ini, bagaimana cara mengantisipasinya, tentunya kita juga harus mengadakan sosialisasi. SOP pemeriksaan identifikasi fakta tindak kekerasan seksual itu seperti apa, baik tingkat di manajemen tingkat manajemen kerja maupun di mahasiswa itu sendiri, karena kan memang hal tersebut itu perlu dijelaskan secara runtut. Bahkan ketika kita mengadakan sosialisasi tidak hanya untuk mahasiswa saja seperti pada acara hari ini, juga mempersiapkan dan menemui pelapor. Ya, contohnya juga saya jawab langsung saja untuk nomor 3, bagaimana membuat para korban percaya terhadap Satgas yang dipilih, yaitu mekanisme pelaporan yang dibuat. Dan itu mekanisme itu tentunya sangat penting sekali sebagai fondasi bahwa Satgas tersebut itu juga punya SOP yang jelas. Apa yang dilakukan yaitu yang pertama pemeriksaan laporan. Apakah laporan itu benar, apakah hanya diada-adakan seperti itu, karena kan kita juga mungkin banyak sekali berita-berita yang kekerasan seksual itu ternyata diada-adakan, misalnya punya masalah dengan mantannya, terus akhirnya dilaporkanlah mantannya, karena kan memang di situ ada tindakan yang mungkin hanya merugikan di tingkat materinya dan dilaporkan secara seksual seperti itu. Itu juga perlu kita dalami dulu proses pelaporannya. Yang kedua adalah pengumpulan data. Ya, pengumpulan data itu ya kita juga harus bersifat independen juga. Apakah dari sekitaran itu ternyata benar, apakah dari teman-temannya itu memang ada indikasi untuk melakukan pelecehan seksual, bagaimana teman-teman sekitarnya itu. Nah, kita juga perlu melihat, dan tentunya juga harus ada pemulihan ya. Kalau memang benar dari korban tersebut juga harus kita ada pemulihan secara psikologis, ternyata benar dilecehkan. Nah, itu tindakannya memang harus ada pemulihan secara psikologis dan tentunya pencegahan agar kekerasan seksual tersebut tidak terulang lagi. Itu bagaimana? Nah, tentunya itu perlu kita percayakan bahwa Satgas ini bersifat independen dalam penanganannya dan bersifat rahasia, agar nantinya ketika kita melaksanakan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu, para korban tidak ragu ataupun sangat percaya terhadap Satgas yang sudah ditunjuk. Terima kasih. Saya Zuaika dari mahasiswa ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Apakah Anda mengetahui bahwa Indonesia memiliki UU kekerasan seksual? Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat 3, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terkait dengan kekerasan seksual yang berisi tentang pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang dilakukan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif. Dan yang kedua, bagaimana jika pelaku kekerasan seksual dari manajemen atau rektor dosen dan apa antisipasinya? Untuk pencegahan dan antisipasinya bisa melalui merumuskan kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Bisa juga membentuk satuan tugas dan menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Bisa juga membatasi pertemuan antara mahasiswa dan pendidik atau tenaga kependidikan di luar jam operasional kampus
di luar area kampus, menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual, melatih mahasiswa, pendidik, tenaga pendidikan, dan warga kampus terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, dan memasang tanda informasi yang berisi pencantuman layanan aduan kekerasan seksual dan peringatan bahwa kampus perguruan tinggi tidak menoleransi kekerasan seksual. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana membuat para korban percaya kepada Satgas yang dipilih? Apa mekanisme pelapor yang akan dibuat? Untuk bisa meyakini korban untuk percaya pada Satgas bisa memberikan dukungan kepada korban gitu. Yang berikutnya bisa mendengarkan cerita-cerita dari korban apa saja yang telah terjadi pada dirinya gitu. Terus bisa membuat laporan tentang pelecehan seksual sesuai mekanisme yang berlaku di Satgas gitu. Cukup sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Jatmiko. Saya selaku mahasiswa Akademi Optometri Yogyakarta, izin menjawab pertanyaan nomor 1. Apakah Anda mengetahui bahwa Indonesia memiliki UU kekerasan seksual? Ya, jawabannya adalah saya mengetahui bahwa di Indonesia ini memiliki UU kekerasan seksual, yaitu UU nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian ada juga Peraturan Sekretaris Jenderal nomor 17 tahun 2022 dan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Untuk pertanyaan yang nomor 2, bagaimana jika pelaku kekerasan seksual dari manajemen, rektor, atau dosen, apa antisipasinya? Oke, antisipasi yang bisa dilakukan yaitu dengan cara kita melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan juga meningkatkan kesadaran di lingkungan Akademi Optometri Yogyakarta ini tentang kekerasan seksual. Jadi kita juga harus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta membuat kebijakan yang jelas dan baik. Jadi supaya para masyarakat di lingkungan Akrio ini tahu kira-kira perbuatan mana yang termasuk dalam kekerasan seksual dan mana yang bukan kekerasan seksual. Seperti itu. Untuk pertanyaan yang nomor 3, bagaimana membuat para korban percaya kepada Satgas yang dipilih? Apa mekanisme pelaporan yang akan dibuat? Jadi untuk cara supaya korban ini bisa percaya terhadap Satgas yang dipilih adalah kita melakukan pendekatan terlebih dahulu. Karena para korban ini biasanya cenderung malu untuk mengungkapkan hal tersebut dan takut diancam atau takut semakin parah kejadiannya. Jadi kita melakukan pendekatan dulu secara perlahan dan baik, dan juga kita harus mendukung supaya apa yang dia keluhkan itu bisa terjawab dengan cara melaporkan kepada Satgas PPKS di Akrio ini. Seperti itu, nanti kita akan proses, kita akan bantu sampai benar-benar kasus ini tuntas dan selesai. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban-jawaban luar biasa yang sudah kita dengar, baik dari sudut pandang dosen, tendik, dan mahasiswa. Untuk pertanyaan kepada Capansel selanjutnya, kepada Bapak Teguh Suripto, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Livia. Saya cuma punya satu pertanyaan, tetapi saya kira ini pertanyaan yang sifatnya pencegahan gitu ya. Jadi bukan tadi saya sampaikan di depan bahwa lebih baik kita melakukan pencegahan daripada pengobatan ya, atau tindakan-tindakan preventif lebih bagus daripada pengobatan. Di dalam salinan Permen nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, pasal 6 pada huruf B dan huruf C disampaikan perguruan tinggi wajib melakukan pencegahan kekerasan seksual melalui penguatan tata kelola,
huruf B, penguatan tata kelola, kemudian huruf C, penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Jelaskanlah pernyataan yang dimaksud dalam huruf B dan huruf C tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bapak Teguh atas pertanyaannya. Silakan kepada para Capansel untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Teguh atas pertanyaannya. Untuk poin B mengenai penguatan tata kelola. Untuk poin mengenai penguatan tata kelola itu berarti institusi diminta untuk membuat satgas atau membentuk satuan tugas PPKS itu secara sah. Jadi ada garis koordinasi atau garis koordinat yang jelas akan kepada siapa satgas ini bertanggung jawab. Dan kemudian bisa juga memberikan mahasiswa pelatihan atau sosialisasi mengenai bagaimana pembentukan atau penanganan dan pencegahan kekerasan seksual ini dilakukan seperti itu dan informasi-informasi lainnya. Kemudian tata kelola ini bisa juga membangun kerjasama atau tadi MOU dengan institusi-institusi yang terkait, misalnya Dinas Kesehatan, kemudian lembaga hukum terkait, kemudian Biro Psikologi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, untuk membangun budaya mahasiswa itu di kampus diadakan, atau budaya mahasiswa atau budaya sivitas akademik di kampus diadakan kegiatan-kegiatan atau diskusi-diskusi yang terkait dengan isu-isu yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Jadi kegiatan mahasiswa itu tidak hanya kegiatan yang senang-senang aja atau organisasi yang biasa saja, tapi membangun juga isu-isu atau mendiskusikan isu-isu yang terkait dengan kekerasan seksual. Kemudian yang kedua bisa juga dilakukan mengundang dari tim yang berkaitan dengan kekerasan seksual ini untuk memberikan pemaparan bagaimana itu kekerasan seksual, kemudian info-info apa saja yang perlu diketahui oleh kami sebagai sivitas akademika di kampus mengenai kekerasan seksual. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih Bapak Teguh atas pertanyaannya. Mungkin saya berusaha untuk menjawab. Tentang pertanyaannya tentang perguruan tinggi wajib melakukan pencegahan kekerasan seksual, yaitu melalui penguatan tata kelola. Yaitu saya mengartikan bahwa meliputi penanganan kasus kekerasan seksual secara profesional dan independen. Dan diprioritaskan keamanan korban dan sosialisasi, pelatihan, dan evaluasi berkala dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tersebut. Yang pertanyaan yang C, penguatan budaya kualitas mahasiswa, yaitu melalui pendidikan dan tenaga kependidikan meliputi memperbanyak diskusi dan kegiatan yang menyentuh isu-isu hak asasi manusia, relasi kuasa, dan anti kekerasan berbasis gender termasuk kekerasan seksual. Itu mungkin saja yang bisa saya jawab. Dari saya untuk penguatan tata kelola sendiri, yaitu kampus membuat kebijakan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, kemudian membuat juga pedomannya, kemudian membentuk satuan tugas, membuka layanan aduan terhadap adanya kekerasan seksual tersebut, kemudian adanya sosialisasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kemudian untuk penguatan di budaya komunitas sendiri dapat dilakukan dengan cara pengenalan kehidupan kampus sebagai mahasiswa, tenaga kependidikan, dan dosen. Kemudian juga bisa dilakukan melalui budaya organisasi kemahasiswaan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab. Untuk pencegahan melalui penguatan tata kelola,
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, yaitu merumuskan kebijakan, membuat satuan satgas, menyusun pedoman, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan tendik di luar jam operasional dan di luar kampus, serta menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual. Selanjutnya, untuk melalui penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tendik, dapat melalui pengenalan kampus bagi mahasiswa dan tenaga pendidik seperti di ospek seperti itu, kita ada sosialisasi mengenai kekerasan seksual. Selanjutnya juga bisa dapat di organisasi kemahasiswaan seperti BEM dan UKM. Terima kasih. Untuk jawaban yang pertama yaitu poin B mengenai penguatan tata kelola. Yang pertama yaitu menurut saya yaitu penertiban penguatan tata kelola dengan menyusun dan melaksanakan tata tertib dan program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Juga menjalankan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh kementerian. Berikutnya yaitu merencanakan dan melaksanakan program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam satuan pendidikan, menerapkan pembelajaran tanpa kekerasan pada lingkungan satuan pendidikan. Nah, membentuk TPPK di lingkungan satuan pendidikan, juga melakukan kerjasama dengan instansi ataupun lembaga terkait dalam penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, di mana juga tata kelola tersebut sangat penting ya apabila nanti melaksanakan pencegahan kekerasan seksual, yaitu juga salah satunya tadi yang disebutkan dengan melakukan kerjasama, yaitu bisa dengan Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak, itu juga sangat penting, dengan LSM maupun dengan kepolisian. Itu kita sangat perlu sekali mengadakan kerjasama. Karena apa? Karena kekerasan seksual itu lingkupnya sangat luas sekali. Bahkan tadi yang disebutkan tidak hanya lingkup mahasiswa, tapi juga lingkup tenaga kelola, di lingkup karyawan, bahkan pimpinan itu sangat mungkin terjadi. Makanya dari itu dalam hal kerjasama perlu diperluas, tidak hanya nanti berhenti di satgas saja yang ditunjuk untuk selesai di situ, namun satgas juga perlu nanti dari kampus juga mengadakan kerjasama, baik dari nanti lingkungan lembaga maupun kepolisian maupun LSM. Nah, itu juga sangat perlu. Di mana perencanaan ini tidak hanya program saja, namun juga dilaksanakan, yaitu kebijakan-kebijakan melalui pimpinan, melalui yayasan. Nah, itu kekerasan seksual itu perlu nanti diadakan sosialisasi juga, bagaimana nanti siapa yang ditunjuk agar nanti satgas itu tidak hanya mahasiswa, tetapi juga di lingkungan karyawan. Nah, di situ juga nanti perlunya lingkungan yang memfasilitasi, apakah nanti baik pendanaan maupun nanti fasilitas bagaimana caranya supaya kita itu bisa terpantau, karena kan kita tidak hanya pagi saja ya mahasiswa itu. Kadang kalau kita melihat kampus-kampus yang mungkin di luar sana lebih besar gitu kan, kegiatannya bahkan baik BEM, kegiatan ekstra, kegiatan organisasi organisasi mahasiswa, Ormawa tersebut juga kadang sampai malam juga. Nah, itu juga perlu koordinasi juga dengan lingkungan sekitar, di mana lingkungan sekitar ada dukuh RT. Itu penting sekali untuk ikut ikut serta dalam menangani andai kata ada tindakan yang mungkin menyimpang. Yang kedua yaitu di poin C mengenai penguatan budaya komunitas mahasiswa di pendidik maupun tenaga kependidikan. Nah, ini juga kita bisa juga, komunitas itu kan berarti juga melakukan penguatan karakter ya, diimplementasikan dengan nilai-nilai Pancasila, terus budaya yang mungkin juga tadi yang disebutkan oleh Mbak Dia, yang tanpa kekerasan. Kalau dulu kan mungkin di zaman dulu ospek itu kan sangat-sangat banyak ya kekerasan, berita-berita di mana-mana. Dan itu
seluruh warga di lingkungan kampus di satuan pendidikan harus tahu, walaupun yang menjadi panitia adalah mahasiswa. Kadang kan kita sering sekali ya mengadakan kegiatan mahasiswa yang melibatkan, tetapi dalam penerapannya itu di tenaga pendidik tidak ikut serta, tetapi di hal lain tentunya kita juga harus memantau bagaimana kegiatan organisasi tersebut, bagaimana kegiatan ospek tersebut, bahkan kegiatan ekstra yang itu sangat penting sekali karena memang dalam waktu-waktu tertentu itu ada kegiatan yang sampai larut malam yang nantinya juga apa ya sangat apa ya kekerasan seksual itu biasanya ya karena lingkungan budaya komunitas tersebut. Nah, karena kalau kita misalnya sudah ada satgas yang mungkin tadi juga bersifat independen, terus sudah ada yang ditunjuk, itu tentunya akan berpikir ulang ketika akan melecehkan ataupun bahkan bertindak sangat menyimpang seperti itu. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Monggo Mbak Zulaika. Untuk soal berikutnya, pencegahan melalui penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B paling sedikit terdiri dari mungkin membentuk satuan tugas, selanjutnya menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual, melakukan sosialisasi. Nah, melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus agar warga kampus bisa mengetahui bagaimana dan cara penanganan pelecehan seksual. Selanjutnya, melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Untuk penguatan budaya komunikasi mahasiswa, pendidikan, dan tenaga pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual paling sedikit pada kegiatan. Yang pertama bisa pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Yang kedua bisa organisasi kemahasiswaan. Dan yang ketiga bisa jaringan komunikasi informasi mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Mungkin cukup itu saja jawaban dari saya. Oke, izinkan saya untuk menjawab poin B tentang penguatan tata kelola. Untuk penguatan tata kelola sendiri ini yang saya tangkap ialah berarti kita harus meningkatkan tentang transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan upaya pencegahan hal tersebut, serta kita harus meningkatkan yang namanya membentuk kebijakan yang baik, pelatihan, dan sumber daya yang memadai. Seperti itu. Untuk yang poin C, penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Ini ialah kita harus meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta keterbukaan terhadap isu tersebut di kalangan anggota komunitas perguruan tinggi, contohnya seperti diadakannya kampanye, penyuluhan, pelatihan tentang keterampilan komunikasi yang efektif, serta dukungan antara anggota komunitas. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari para Capansel. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada Bapak Sri Wahyu Budoyo, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan ya, teman-teman. Dari saya, tadi kalau pertanyaan dari Pak Teguh berkaitan dengan tindak pencegahan, kalau yang dari saya ini apabila semoga tidak terjadi ya, apabila benar-benar terjadi atau sudah terjadi, kira-kira efek jera seperti apa atau sanksi seperti apa yang bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus.
sehingga tidak lagi terjadi lagi, tidak berulang lagi terjadi, dan itu tidak akan pernah ada kekerasan seksual kembali yang ada di kampus. Saya pikir itu pertanyaan saya. Silakan. Terima kasih kepada Pak Wahyu atas pertanyaannya. Untuk efek jera mungkin yang pertama perlu diperhatikan juga apakah memang itu di lingkungan kampus kita mengikuti aturan yang sudah berlaku. Berarti dikembalikan lagi kepada jika itu memasuki tindak pidana, diberikan lagi kepada tindak pidana. Tapi misalnya masih butuh sanksi-sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat, kita ikuti undang-undang atau aturan yang berlaku dari pemerintah. Kemudian yang kedua, untuk sanksi efek jera yang bisa diberikan yaitu sanksi sosial. Misal kalau mahasiswa di DO atau diberhentikan tidak boleh mengikuti perkuliahan. Kemudian untuk tenaga pendidikan atau sivitas akademika lainnya itu boleh jadi misalnya melakukan tindakan kekerasan seksual yang sudah di luar batas itu langsung diberhentikan juga dari pekerjaan dan diberikan surat pernyataan dari institusi untuk efek jera bahwa dia tidak boleh dia memiliki riwayat atau perlakuan atau kelakuan itu pernah melakukan tindakan kekerasan seksual agar saat melamar pekerjaan ke tempat lain itu sudah ya mungkin ditolak gitu karena tadi memiliki riwayat itu. Yang ketiga, jika pelaku juga belum jera mungkin boleh jadi apakah pelaku memiliki perilaku tindak penyimpangan seksual. Jadi membawa pelaku ke lembaga kesehatan atau dokter terkait untuk memeriksa apakah pelaku kalau terus-terusan mengulang hal yang sama belum memiliki efek jera terhadap dirinya, apakah pelaku memang memiliki perilaku penyimpangan seksual seperti itu. Jadi pelaku bisa diobati atau diberikan pengobatan untuk mengurangi perilaku penyimpangan seksualnya tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu. Saya mencoba untuk menjawab tentang efek jera. Efek jera seperti apa untuk pelaku yang ada di lingkungan kampus agar tidak terjadi lagi atau terulang, tidak akan pernah ada kekerasan seksual di kampus. Saya mengambil, kalau memang pelaku jelas-jelas sudah diindikasi sebagai pelaku, betul, kita sebagai Satgas tidak hanya pendekatan terhadap korban, tapi kepada pelaku. Untuk tujuan kita untuk memberikan efek jera, bagus itu. Tapi efek jera yang bagaimana yang membuat yang tidak istilahnya tidak menyinggung dan tidak berusaha untuk menyadarkan dia. Memberikan pendekatan kepada pelaku, memberikan perumpamaan. Yaitu bila mana terjadi pelecehan seksual itu terjadi, mungkin itu ibumu atau keluargamu atau saudaramu, bagaimana kamu akan menindaklanjuti nanti. Seperti saya mengambil sebuah cerita di zaman nubuwah bahwa lebih kejam lagi karena waktu itu umat Nabi ingin masuk Islam tapi dia tidak tetap melakukan perzinahan. Dan ditemukan oleh Nabi bahwa yaitu tadi dikembalikan bicara hati per hati, dipumpamakan bila mana yang dizinai, yang saudara kamu yang dizinai oleh orang lain. Itu menjadikan efek jera pada waktu zaman nubuwah itu. Itu mungkin yang saya ambil dari pertanyaan Pak Wahyu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Untuk efek jera bagi pelaku, yaitu jika korban melaporkan pelaku tindak pidana kekerasan seksual, untuk pelaku tersebut dijatuhi sanksi yang setimpal sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Jika pelaku mahasiswa atau tendik atau dosen, sanksi dapat
berupa dicutikan selama 1 semester atau beberapa semester, bahkan dapat diturunkan jabatan atau sampai dikeluarkan dari kampus sesuai dengan beratnya kasus yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut. Selain sanksi yang diberikan, Satgas juga dapat mendampingi untuk melakukan pemulihan pengobatan terhadap korban dan juga pelaku. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab. Untuk efek jera seperti apa untuk pelaku? Jika pelaku di luar kampus bisa ditindak pidana dengan penjara paling lama 4-12 tahun. Jika di dalam kampus seperti mahasiswa ataupun tendik, kita lihat dari pelecehan tersebut. Ada pelecehannya ringan, sedang, ataupun berat. Jadi untuk efek-efek jeranya itu ada bobot-bobotnya. Jika efek dari sanksi administratifnya ringan, kita bisa memberikan sanksi seperti teguran tertulis dan permintaan maaf secara tertulis dan dipublikasi di internal kampus dan media massa di kampus. Jika sanksi administratifnya sedang, bisa diberhentikan sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan untuk bagi tendik, untuk bagi mahasiswa yaitu penundaan mengikuti perkuliahan atau diskors. Kedua, pencabutan beasiswa jika yang melakukan pelecehan itu mendapatkan beasiswa, dan pengurangan hak-hak lain yang terdapat di kampus. Untuk jika sanksi administratifnya sudah berat dan tidak bisa ditoleransi lagi, untuk bagi mahasiswa yaitu di DO atau diberhentikan tetap sebagai mahasiswa, dan untuk tendik yaitu diberhentikan tetap juga dari jabatannya sebagai tenaga kependidikan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur di Permendikbudristek dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Seperti itu jawaban saya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya mengenai efek jera, seperti apa yang untuk pelaku yang di lingkungan kampus agar tidak terjadi lagi. Kalau menurut saya yaitu untuk efek jeranya nanti sesuai dengan keputusan dari pimpinan, rektor ataupun direktur ataupun yang lainnya, yang di mana keputusan itu sesuai dengan hasil dari investigasi yang telah melibatkan Satgas PPKS. Karena kan kalau sanksi dari tindakan kekerasan seksual, apalagi di lingkungan kampus, efek jeranya berarti kan dari kampus sendiri akan melakukan hukuman ya. Ya, contohnya tadi yang juga disebutkan Mbak Dia juga bisa berupa penonaktifan dari mahasiswa ataupun dari tenaga pendidik, atau juga bisa penundakan kenaikan pangkat, juga bisa juga penurunan jabatan. Nah, itu karena menurut saya juga efek jera tersebut tentunya melewati proses investigasi dari Satgas PPKS yang nantinya juga dilaporkan oleh pihak rektor ataupun keputusan rektor seperti itu. Terus berikutnya ya tentunya dengan keputusan-keputusan tersebut itu dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi ya, karena memang kasus serupa itu yang terjadi lagi itu karena memang ada pembiaran ya karena kan salah satu faktor dari penyebab melakukan kekerasan seksual itu adalah salah satunya yaitu pelaku memiliki keleluasaan untuk melancarkan aksinya. Nah, itu. Dan kedua yaitu ada kelainan seksual, ada juga memiliki kekerasan seksual di masa lalu. Tentunya hal ini juga perlunya investigasi itu karena macam-macam, karena ada pelecehan itu macam-macam, yang tentu ada verbal, ada fisik, ada non fisik. Bahkan
sekarang ini juga ada cyber stalking, yaitu pelecehan seksual melalui email ataupun chat ataupun pesan ya seperti itu dari internet, dari online. Nah, itu tentunya itu juga masuk. Makanya nantinya yang akan menelaah atau menginvestigasi yaitu nanti dari pihak Satgas. Adapun nanti Satgas salah satunya ada dari pihak tenaga kependidikan. Ya. Kalau misalnya yang melakukan dari tenaga kependidikan, kalau dari mahasiswa ya tentunya harus ada investigasi. Nanti masuknya di kekerasan fisik, verbal maupun non fisik. Ya. Karena dalam kasus-kasus sebelumnya saya pernah melihat berita ada istilahnya dari tenaga pendidik itu ya, sweet mahasiswanya itu termasuk dari kekerasan seksual. Nah, itu kan hal yang konyol ya, hal seperti itu hal yang mungkin bagi kita itu adalah sangat-sangat remeh. Itu akan menyebabkan hal kekonyolan yang dimana posisi dalam jabatan tersebut itu dapat dinonaktifkan. Nah, itu kan sangat-sangat konyol kan seperti itu. Nah, tentunya hal-hal tersebut itu perlu kita sosialisasikan dari pihak tenaga pendidik maupun mahasiswa. Hal-hal apa saja yang itu ternyata menjadi kebiasaan ketika di kampung misalnya. Di kampung itu kan sweet cewek ya biasa gitu. Ternyata ketika dilakukan di kampus itu menimbulkan kekerasan seksual tadi yang dimana diancam pidana penjara minimal 5 tahun dan juga karena juga memang pelaku kekerasan seksual itu diantaranya adalah karena ada pembiaran, ada kebiasaan yang sebelum-sebelumnya hal seperti itu sangat biasa. Bahkan kalau di SMA itu kan nabuk cewek itu kan di bagian-bagian sensitif misalnya itu kan biasa dan akhirnya dibawa ya di tempat kerja ya waktu kuliah itu kebiasaan itu dibawa ya itu karena tidak tahu dan akhirnya menimbulkan pelanggaran ya. Nah, itu perlu kita sosialisasikan, perlu kita sampaikan bersama bahwasanya pencegahan seksual itu ada 3, ada verbal, ada fisik, dan ada non fisik. Mungkin seperti itu. Monggo Mbak Zulaika. Untuk efek jerah seperti apa agar tidak terjadi dalam kampus itu bisa bervariasi. Contohnya dari sanksi akademis, pelaku dapat mendapat sanksi akademis dari lembaga pendidikan mereka, termasuk penghapusan atau pengurangan nilai, pengesahan surat keterbuktian, pengurangan kreditering atau penghentian pendaftaran. Yang kedua yaitu sanksi hukum. Tindakan yang dilakukan dapat mengancam pelaku dengan sanksi hukum, termasuk hukum tertutup atau terbuka, serta sanksi lainnya seperti pengungsian atau pembatalan izin tinggal di negara tujuan. Efek jerah lainnya yaitu penurunan dukungan sosial, reputasi yang tercemar, konsekuensi hukum seperti penjara atau denda, serta kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melanjutkan pendidikan di masa yang akan datang. Selain itu, kesadaran akan dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan mereka juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku di masa yang akan mendatang. Cukup itu saja mungkin. Terima kasih. Oke, izinkan saya untuk menjawab. Jadi efek jerah bagi pelaku tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus ini bisa berupa konsekuensi hukum yang berat atau ringan tergantung perilaku dari sang pelaku. Kemudian bisa saja reputasi yang hancur atau isolasi sosial. Selain itu, adanya kebijakan yang tegas dan pemberian dukungan kepada korban juga dapat memperkuat efek jerah tersebut. Jadi kami para panitia Satgas ini akan memastikan bahwa si pelaku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama kembali. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari para Capansel. Selanjutnya adalah review dari Ibu Lisa Oktaviani atas jawaban-jawaban dari Capansel kita. Kepada Ibu Lisa Oktaviani dipersilahkan. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu, luar biasa. Udah pintar-pintar semua ini ya. Udah
Saya yakin Bapak dan Ibu sudah mendapatkan pelatihan sebelumnya ya, gitu. Saya sedikit memberikan komentar gitu ya. Yang pertama adalah saya mencoba mencatat dari tadi gitu ya. Prosesnya pada prinsipnya terkait dengan pengetahuan, saya yakin Bapak dan Ibu sudah belajar dan teman-teman juga sudah belajar. Yang pertama adalah kita sebagai Satgas gitu ya, Satgas maupun Capansel itu wajib tahu terkait dengan peraturan yang ada. Undang-undang yang terkait dengan kekerasan seksual. Kenapa? Karena kita itu kemungkinan itu akan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Jadi saya latar belakangnya orang hukum, tapi saya juga belajar terkait dengan ilmu psikologi karena saya selalu satu tim dengan konselor psikologi atau psikolog gitu ya. Jadi selama 14 tahun itu ketika saya mendampingi kasus, saya pasti berpartner dengan psikolog gitu. Jadi saya juga belajar sehingga saya memahami ketika kemudian korban dalam kondisi tidak bisa bercerita, gitu. Kemungkinan Bapak dan Ibu juga akan menemui di mana kondisi korban itu tidak bisa bercerita dan hanya menangis saja. Belum lama saya mendapatkan kasus di mana ada seorang perempuan gitu ya datang ke Rifka, kemudian waktu itu saya pas ada di posisi ada di ruangan di luar gitu ya, di luar gitu, kemudian ibu itu mengatakan saya di sini hanya ingin menangis gitu dan saya tidak menanyakan apapun gitu. Oh boleh silakan, saya hanya ingin menangis dan saya butuh ruangan. Saya antar ibu tersebut ke sebuah ruangan konseling di Rifka Ansai ya. Saya persilahkan untuk masuk dan kemudian saya izin untuk menutup pintunya. Saya hanya berpesan bahwa ketika ibu membutuhkan sesuatu, saya ada di samping ruangan ini gitu ya. Sampai 1 jam itu Bapak dan Ibu, saya juga agak khawatir kok kemudian tidak ada pergerakan apapun. Saya mencoba untuk mengintip, Pak, saya khawatir kalau kemudian beliau ternyata melakukan sesuatu yang memang tidak kita harapkan. Saya mencoba untuk beliau masih kondisi duduk dan menangis. Saya ketuk pintu, Ibu ada yang bisa saya bantu? Tidak, saya cukup saya pengen sendiri aja. Oke, saya tutup kembali sampai kemudian hampir 2 jam saya ketuk lagi gitu ya. Karena kasihan kalau kemudian memang ibu ini membutuhkan sesuatu. Tapi saya tidak akan menanyakan identitas dan sebagainya. Kemudian ibu itu pas saya mau ketuk ternyata ibu itu juga mau keluar gitu dan beliau mengatakan terima kasih saya sudah diberikan ruang untuk menangis. Artinya apa? Bahwa perempuan itu untuk menangis aja butuh pergi ke jauh-jauh gitu. Artinya apa? Masih banyak ruang yang tidak aman bagi perempuan. Itu sih catatannya. Gitu ya. Sehingga kita harus memahami bahwa tadi juga sebenarnya sudah ada yang mengatakan bahwa ketika kemudian ada kasus tadi ada yang menjawab bahwa kita yang memutuskan untuk berproses melanjutkan prosesnya adalah korban, bukan kita sebagai Satgas. Saya sepakat itu karena kita di sini sebagai pendamping sifatnya adalah pasif, di mana kita tidak boleh, meskipun sebenarnya saya itu pengen ya mengatakan bahwa ini tuh kasus KDRT ya bisa kok itu dilaporkan, ya itu boleh itu disampaikan, tapi kemudian tidak kemudian meminta atau menyuruh gitu loh Pak. Gitu. Tapi kalau untuk kasus kekerasan seksual sebagai pendamping sebenarnya kalau yang saya lakukan adalah wajib untuk menyampaikan hal itu kepada korban bahwa kekerasan seksual makanya kemudian Satgas harus tahu bahwa ada peraturan undang-undang bahwa dalam undang-undang UTPKS itu kasus kekerasan seksual tidak ada mediasi Pak. Jadi saya tidak pernah mendamaikan kasus-kasus kekerasan seksual. Saya tidak pernah mendamaikan. Ketika kemudian pelaku mencoba untuk meminta damai, saya bilang damai boleh, tapi tidak kemudian kemudian tidak berproses hukum, tidak gitu. Proses hukum tetap berlanjut. Kalau masalah dia kemudian mau damai, mau minta maaf silakan. Gitu. Tapi tidak menghentikan proses hukum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kemudian pelaku akan memberikan sejumlah uang, ya nggak apa-apa diterima gitu. Tapi kemudian tidak menghentikan juga proses hukum, Pak.
gitu. Itu menjadi pertimbangan majelis hakim untuk mengurangi sebuah sanksi, mungkin ya hukuman itu aja. Tapi kemudian kami gitu ya, tim Privansa tidak sepakat ketika kasus kekerasan seksual itu kemudian tidak berproses hukum. Itu. Jadi yang ketiga tadi pertanyaan Pak Wahyu terkait punishment ya Pak ya, apa yang kemudian untuk pelaku. Kalau saya perhatikan, saya tadi mencatat beberapa hal. Saya mencatat dengan HP, jadi saya memang megang HP agar kemudian saya bisa mencatat. Jadi Bapak dan Ibu tadi banyak dan teman-teman tadi banyak yang mengatakan bahwa sanksi administrasi itu kan kalau kemudian di lingkungan kampus. Tapi saya juga tetap kemudian memberikan informasi kepada korban bahwa kasus ini sebenarnya bisa berproses hukum. Itu hak korban untuk tahu, tapi bukan hak kita untuk kemudian mendorong gitu ya, apa kemudian menyuruh gitu. Tapi kalau pidana saya kira itu patut untuk kemudian disampaikan kepada korban bahwa kasus kekerasan seksual itu bisa berproses hukum. Sehingga Bapak dan Ibu dan teman-teman harus tahu bahwa aturan tidak harus kemudian tahu secara detail, itu enggak, cuman kemudian kita harus paham karena kita berhadapan dengan aparat penegak hukum. Jadi sebagai pendamping itu kalau yang saya lakukan adalah kayak tawar-menawar sebuah pasal, Pak. Jadi sehingga gitu, ini termasuk pasal berat. Kenapa? Karena kemudian perlakuannya sampai kemudian dampaknya adalah trauma berat hingga kemudian ditemukan korban dalam kondisi mau bunuh diri dan sebagainya, gitu ya. Nah itu kan termasuk kasusnya dampaknya sangat berat. Itu jadi Bapak dan Ibu juga tadi disampaikan adalah terkait bahwa kalau saya lihat jawabannya lebih banyak pada soal Bapak dan Ibu soal pelaku. Apakah kemudian pertanyaan saya justru ini ranahnya apakah kemudian kita itu juga ke pelaku gitu loh. Karena kita concernnya kan ke korban ya, bukan ke pelaku gitu. Dan hati-hati dengan cara mengatakan bahwa apakah si pelaku ada indikasi penyimpangan seksual. Saya paling nggak berani mengatakan itu. Apalagi di hadapan aparat penegak hukum. Kenapa? Karena nanti akan dipelintirkan ke sana sehingga nanti saya khawatir hukumannya kemudian ya udah direhabilitasi dan sebagainya. Itu soal perilaku sih, saya pikir begitu ya. Kita harus pahami bahwa itu soal perilaku sehingga kemungkinan itu berulang ya mungkin karena itu perilaku gitu, bukan kemudian terkait dengan kalau kemudian itu pun soal ada penyimpangan seksual, itu yang akan menentukan adalah psikiater, orang yang memang ahlinya gitu ya. Kalau kemudian saya tidak akan menyampaikan terkait itu, tapi itu soal perilaku gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu dan teman-teman, kita sebenarnya lebih fokus ke korban aja, bukan kemudian bagaimana kemudian soal pelaku harus direhabilitasi dan sebagainya. Itu biar menjadi ranah yang lain gitu maksud saya. Jadi kita berfokusnya pada korban, hak-hak korban gitu ya. Kita menyampaikan hak-hak kamu apa ketika kemudian kamu mengalami kekerasan seksual. Saya sepakat. Nah, jadi kan tidak semua universitas maupun akademik itu memiliki fakultas psikologi gitu kan. Gitu. Jadi biasanya adalah bekerja sama dengan fakultas psikologi atau kemudian Bapak dan Ibu, saya menginformasikan di Jogja ini kan ada lembaga layanan milik pemerintah. Negara sudah hadir dengan pembentukan layanan unit UPTD PPA di setiap kabupaten. Nah, di sini masuk wilayah mana, Pak? Bantul berarti Piungan, Bantul ini Piungan ya Pak, berarti masuknya Bantul. Bantul itu juga memiliki layanan UPTD PPA. Jadi Bapak dan Ibu, bisa tadi jawaban Bu Nurul, saya sepakat ketika kemudian ber-MOU dengan layanan UPTD Bantul terkait akses layanan psikologi. Di sana ada psikologi gratis Pak layanannya. Jadi semua layanan yang ada di Jogja itu gratis. Yang kedua adalah ketika korban, kita berfokus pada korban itu PR-nya banyak banget, ya kan? Kebutuhannya ada psikologis. Yang kedua kebutuhan ketika kemudian kita menemukan korban dalam kondisi kekerasan seksual berat, misalnya sampai keperkosaan, artinya kebutuhannya adalah kesehatan
Nah, ini terkait dengan penganggaran. Tadi ada yang mengomentari soal penganggaran juga harus masuk. Nah, seandainya kemudian ini pun belum ada, ya tidak apa-apa. Negara sudah hadir, yaitu dengan UPTD tadi, Pak, ber-MOU, kemudian ketika mengakses layanan UPTD, ketika kemudian kebutuhannya adalah akses kesehatan, pemeriksaan melalui unit tersebut, nanti gratis juga untuk pemeriksaan. Bahkan kemudian di Yogyakarta ini sudah cukup komplit terkait dengan jaringan, Pak. Lengkap, Bapak mau nyari apa deh? Gitu. NGO yang bergerak pada isu perempuan dan anak, Rifa, banyak lagi. NGO yang bergerak pada isu disabilitas ada juga. Lengkap di Jogja ini, Pak. Paling lengkap di Indonesia. Bukan kemudian saya membandingkan dengan wilayah lain, tapi itulah kenyataannya. Jadi ada forum FPKK DIY, Forum Perlindungan Korban Kekerasan. Ketua umumnya adalah Ibu GKR Hemas, ketua pelaksananya adalah Ibu Dr. Sari Murti. Beliau dulu pernah menjadi dekan hukum di Fakultas Atmajaya. Nah, FPKK ini adalah memberikan memberikan semacam gratis ketika kemudian visum gratis gitu ya, ketika kemudian ketika kemudian kejadian perkaranya ada di Yogyakarta. Meskipun kemudian KTP-nya orang luar Jogja, tapi ketika TKP-nya ada di Jogja, itu digratiskan. Melalui apa? Melalui lembaga layanan yang ada di Jogja, seperti UPTD PWA Bantul kalau di sini wilayahnya. Itu. Jadi saya mengingatkan untuk sepertinya tidak perlu terlalu jauh dengan kondisi pelaku, tapi kita lebih berfokus pada korban gitu. Kalau di kampus kan memang sanksinya kan administrasi ya Pak ya, lebih ke sana, bukan kemudian pidana bentuknya PNS. Tapi pengalaman saya sebagai pendamping banyak juga yang kemudian terjadi di kampus, tapi si korban juga kemudian lari ke Rifka dan dia menginginkan bahwa kasusnya berproses hukum. Ya tidak apa-apa, itu kan pilihan korban gitu. Kita sebagai pendamping memberikan support, kemudian memberikan informasi yang lengkap agar kemudian korban tidak mengalami kebingungan gitu ya. Tahapannya pun saya selalu menyampaikan dengan komplit agar kemudian ketika berproses hukum memang prosesnya agak lama. Dan sanksi administrasi itu tentu saja mengikuti kalau kemudian berproses hukum pidana tentu saja akan mengikuti gitu. Tapi kalau administrasi tidak bisa kemudian sanksinya bentuknya adalah penjara. Tapi sebaliknya ketika sanksi pidana pasti sanksi administrasi akan mengikuti. Itu sih, itu yang perlu disampaikan. Entah nanti mau mengambil keputusan apa, itu monggo saja. Gitu. Tapi yang pasti ketika kemudian biasanya adalah kebutuhan yang paling urgent adalah psikologi karena merasa tertekan dan tidak perlu baper Bapak dan Ibu ketika kemudian mahasiswi kita gitu ya atau mahasiswa mungkin ya yang tidak kemudian lari ke satgas kampus, tidak apa-apa gitu. Karena apa? Ya kemungkinan ada beberapa hal. Yang pertama tahu mungkin ini baru dibentuk ya kan. Yang kedua mereka belum tahu mekanisme pelaporan sehingga nggak perlu sedih juga, nggak perlu baper ketika mereka kok ini mahasiswa kita kan kene banyak juga mahasiswa di Jogja itu yang larinya ke Rifka, padahal mereka udah punya satgas misalnya UGM mana-mana pun larinya ke Rifka ya enggak apa-apa gitu. Jadi saya sama mengatakan ke dosen-dosen nggak perlu juga kemudian marah dengan si korban karena korban juga merasa soal kenyamanan tadi juga disebutkan toh soal kenyamanan korban itu paling penting gitu. Jadi itu ya yang beberapa kemudian disampaikan atas beberapa jawaban Bapak dan Ibu. Nah, soal kepercayaan pada korban, tadi ada yang menyampaikan bahwa kita melakukan klarifikasi, saya sepakat soal itu, tapi kita juga jangan kemudian memperlihatkan bahwa kita itu tidak percaya pada korban. Pengalaman saya, kalau nggak salah di CV saya 16 tahun, jadi cukup lama juga. Jadi 16 tahun itu saya menemukan bahwa korban itu saya sampai nggak tegel ngomong bohong gitu ya. Itu paling cuma 1 atau 2 orang. Dan itu gitu ya. Pasti ada latar belakangnya. Kenapa kemudian dia sampai kemudian ngakunya ini ternyata tidak ini.
ternyata dari dua korban itu, dari hasil asesmen awal saya sebagai orang hukum, saya kan tadi sudah sampaikan, saya juga belajar terkait dengan psikologi, bahwa si korban ini ada mengalami gangguan jiwa gitu ya. Jadi si perempuan ini mengaku diperkosa oleh polisi, mau diperkosa ini gitu. Tapi justru kemudian ketidak konsistenan si perempuan ini mengadu ke Rifka, justru kemudian latar belakangnya memang ada sesuatu lah intinya begitu. Jadi kita jangan menampakkan bahwa yakin nih ini kamu aja yang kepedean gitu. Ingat ya bahwa kasus-kasus kekerasan pelaku kekerasan seksual itu adalah bisa jadi adalah orang-orang yang sangat paham terkait dengan isu agama. Gitu. Jadi kalau dibilang bahwa pelaku kekerasan seksual adalah orangnya begini, tidak rapi, berpakaian, tidak memiliki pemahaman agama, jangan salah. Gitu. Justru kemudian yang saya dampingi banyak juga pemilik pondok pesantren misalnya. Nah, jadi itu tidak bisa menjadi sebuah takaran bahwa kemudian orang yang paham tentang agama kemudian tidak melakukan, artinya begitu ya. Begitu Bapak dan Ibu beberapa yang saya sampaikan dari hasil tadi Bapak dan Ibu jawaban ya Bapak dan Ibu. Jadi kita concernnya ke korban aja. Kalau kemudian pelaku concernnya pun mungkin soal punishment ya. Tapi kalau kemudian mau mengarah ke soal ini adalah soal penyimpangan perilaku, yaitu pihak yang kemudian yang pas yang kemudian bisa mengeluarkan statement itu dan ada bukti secara kedokteran gitu. Dan saya mengingatkan gitu ya, UPTD PPA itu juga bisa membuat HPP, hasil pemeriksaan psikologi, yang itu mungkin bisa digunakan sebagai sebagai acuan atau pertimbangan tim nanti kode etik misalnya ataupun pihak pimpinan untuk memutuskan pasnya apa sih hukumannya gitu. Jadi namanya HPP, hasil pemeriksaan psikologi. Nah itu bagaimana dampak traumanya sejauh mana. Nah itu bisa menjadi sebuah pertimbangan. Itu yang biasa saya sampaikan kepada tim satgas di kampus gitu ya. Jadi kalau kemudian memang itu dibutuhkan, silakan teman-teman bisa minta ke layanan di Jogja ini terkait dengan HPP. UPTD PPA Pak. Nanti mungkin saya bisa share kontaknya ya Pak ya ke beliau, ke Bu Nurul ya, agar kemudian ini juga bisa menjadi MOU atau apa itulah gitu ya. Dan saya kira ini juga pembentukan SOP, pembuatan SOP dan sebagainya bisa melibatkan teman-teman di tidak harus di Rifka, di Jogja itu komplit kok Pak gitu, yang kemudian bisa membantu membuat mekanisme layanan yang ada di kampus misalnya gitu. Dan kami sangat terbuka dengan itu Pak gitu. Itu di UPTD dan sebagainya. Itu sepertinya yang saya sampaikan gitu. Matur nuwun, semangat untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman. Saya apresiasi sekali gitu ya. Teman-teman pengetahuannya cukup banyak gitu ya, ada yang sudah mengenal Komnas Perempuan gitu ya, dan kemudian undang-undang dan sebagainya. Matur nuwun sangat, tetap semangat dan sehat gitu ya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Terima kasih atas review yang diberikan oleh Ibu Lisa. Semoga apa yang disampaikan beliau hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sampailah kita pada penghujung acara hari ini. Atas kelancaran acara hari ini, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Demikian acara uji publik kali ini dilaksanakan. Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Ibu Lisa Oktaviani SH, kepada jajaran seluruh pengurus yayasan, kepada jajaran direksi, staf dosen, dan tenaga kependidikan, seluruh calon panitia seleksi, dan teman-teman mahasiswa semuanya. Para hadirin dimohon untuk dapat menempatkan diri pada sesi foto bersama. Saya selaku moderator menyampaikan mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan dan kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.